Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh tim penilaian kinerja kepala madrasah. Kepada Bapak Ruli Widayadi SAGMA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darul Falah beserta jajaran pengurus yang lain, mitra kerja, pengawas Madrasah Kecamatan Depok, Bapak Yazid, Ibu Kepala MI Darul Falah Karangbendel beserta jajaran Dewan Guru yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah tahunan di MI Darul Falah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih atas sambutan yang begitu luar biasa, kayak tamu dari Jakarta. Mudah-mudahan ini bukan pengkondisian. Artinya begini, Bapak Ibu, terkait penyambutan dalam acara-acara seperti ini di lingkungan birokrasi, ya, termasuk apalagi dengan acara penilaian atau evaluasi atau monef apapun namanya. Ini saya jadi asesor ketika ini diketahui oleh pihak dan SM itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini terlalu berlebihan namanya begitu. Ini pernah kami alami di ketika saya jadi asesor. Ngapunten ada Bapak, bukan saya ini sesuatu yang dikondisikan, tidak. Saya yakin ini dari jenengan. Mudah-mudahan ini adalah bedo desa mau coba punya Bapak. Okelah, beda desa, beda macam lain belalang. Ya. Nah, bukannya kami tidak senang, tapi bagi dunia pendidikan ini sesuatu pembelajaran, ya ada positifnya, tapi di samping itu apalagi walaupun dalam tanda petik misalnya sampai membutuhkan biaya yang banyak misalnya, ya ini kan juga sesuatu yang perlu di garis bawahi, kira-kira seperti itu menurut saya. Oke. Sebab apa? Kalau ini sampai berpengaruh, apalagi terhadap hasilnya, itu juga bahaya. Tujuan penilaian kinerja kepala madrasah itu adalah bagaimana kita melihat hasil kinerja kepala madrasah selama 1 tahun secara objektif, tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat. Artinya kita akan melihat bagaimana sesungguhnya. Toh kita ini adalah penjaminan mutu internal. Saya tidak mungkin 100% harus betul-betul objektif, tidak mungkin. Saya juga orang madrasah, tahu bagaimana di madrasah. Sebetulnya tidak dilaksanakan penilaian pun, ya sebetulnya melihat sekilas itu sudah tahu sebetulnya. Tapi karena ini amanat undang-undang, amanat PMA 158,
ini harus dikerjakan proses yang demikian ini. Nah, proses ini harus dilaksanakan walaupun tidak se-skrip, ritual banget seperti ini. Ini sebetulnya kan sama ketika Pak Bambang datang untuk melihat administrasi jenengan. Cuma bedanya untuk menjamin objektivitasnya lebih baik lagi, akhirnya dibentuklah atau ditunjuklah pengawas lain selain Pak Bambang yang sudah memang tiap hari di lembaga, kira-kira seperti itu. Ya. Saya pun sebetulnya datang langsung saja lihat berkas. Mungkin ya perlu pendahuluan seperti ini, ya perlu untuk agar nanti kita bisa menindaklanjuti. Ya. Tapi mudah-mudahan acara pada hari ini ya tidak mengurangi makna dan arti daripada penilaian kinerja kepala madrasah, sehingga kami berharap, katanya budayawan kita itu, kalau saya tanya kepada bapak-bapak ini, pilih mana utangnya sama isinya, kira-kira seperti itu. Pilih utang, BH atau isinya, kira-kira isinya. Oh, ini isinya. Itulah. Pas, timing. Aneh-aneh Pak Ruli. Makanya nggak mau utang, nggak bagus sebenarnya. Pas timingnya. Ya ini memang yang saya harapkan adalah isinya ini, bukan utangnya. Kalau tadi mulai awal kan kita melihat utangnya saja. itu Bapak Ibu sekedar intermezzo, ngapunten Bapak sebagai evaluasi juga. Setelah ini kan Bapak tidak ditikung lagi, bisa dijadikan, sudah dengar gitu? Nah, sudah. Ya kemarin itu ada acara pembagian SK baru bagi pengawas madrasah. Masuk Bapak ini nanti akan hijrah meninggalkan jenengan. Tapi catatannya kemarin kami selaku pengurus di Pokjawas, karena PKKM itu harus ada pengawas bina. Nah, kalau langsung kita tinggal nanti kan orang baru semua yang menilai nggak ngerti. Akhirnya saya berkeputusan sama teman-teman biar menyelesaikan PKKM-nya dulu, baru nanti bisa ya hijrah. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang akhir bagi Pak Bambang. Ya kan masih lama Pak Bambang ini, masih 4 tahun pensiunnya Pak. Masih 4 tahun itu ya sepengerti balik nanti. Baik Bapak Ibu, berbicara terkait dengan penilaian kinerja, ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memperoleh akuntabilitas secara objektif, bentuk pertanggungjawaban kepala madrasah yang sudah memimpin selama 1 tahun untuk dipertanggungjawabkan kepada yang pertama yayasan selaku pemerintah jenengan, ya, penyelenggara pendidikan. Kemudian yang kedua tentunya juga kepada pemerintah. Kenapa? Dana pemerintah yang sudah masuk ke jenengan itu sudah banyak, tidak hanya BOS tapi juga TPP. TPP-nya berapa Bu? Ayo, berapa orang? Nah, ada 8 orang itu kali, nggak usah dihitung passing, misalnya 500 peng setahun itu sudah berapa dana negara. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas itu adalah ya jenengan harus menunjukkan hasil kinerja selama 1 tahun kalau itu tahunan. Nah, nanti kalau 4 tahunan periodik ya harus ditunjukkan juga prestasinya, prestasi madrasah, prestasi guru, prestasi siswa, ya, dan semuanya. Ini sebagai salah satu bentuk sekali lagi akuntabilitas. Kemudian yang
mengetahui sejauh mana kepala madrasah bekerja sehingga bisa diukur nanti karir dan prestasinya untuk promosi jabatan. Artinya begini, kalau kita itu sebetulnya fair, kepala madrasah itu sebetulnya bagi yang mau bekerja sama karena penyelenggaranya adalah yayasan, ya tentunya bekerja samanya dengan yayasan lain, ya, atau dengan pemerintah. Kalau pemerintah ya tentunya karena pemerintah sudah punya lembaga sendiri. Nah, bagi madrasah-madrasah atau kepala madrasah yang berprestasi, kalau di madrasah milik pemerintah itu kan ada batasnya, periodisasinya maksimal 3 tahun itu mentok, 3 periode itu mentok, artinya sampai 12 tahun. Itu pun yang ketiga syaratnya sangat ketat, periode yang ketiga nilainya harus A, prestasinya harus banyak. Kalau tidak cukup sampai 2 periode. Tapi ini tidak ada di madrasah swasta atau madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat, karena memang hak prerogatifnya ada di yayasan, diserahkan kepada yayasan. Kami selaku penilai hanya bisa merekomendasi saja. Nah, ini sehingga harapannya ketika kepala madrasah itu berprestasi, itu bisa dialihkan, dipindahkan kepada madrasah-madrasah yang belum prestasi. Supaya apa? Madrasah yang lain itu juga bisa prestasi. Kok iso? Nah, mungkin konsep-konsep ketika di madrasah itu dibawa ke madrasah lain, kira-kira seperti itu. Kalau pemerintah konsepnya seperti itu, ya. Harapannya kalau sudah pernah menjadi kepala madrasah, sukses, sekolahnya besar, dia akan dimutasi ke madrasah-madrasah yang belum memiliki prestasi. Jadi kader-kader atau pegawai ataupun orang-orang manajemen yang memang berhasil di dalam mengelola lembaganya, itu harapannya bisa ditularkan kepada yang lain, ya. Nah, madrasah juga seperti itu, malah madrasah swasta itu punya kelebihan, dia bisa bermanuver sesuai dengan kemauannya tanpa ada intervensi dari pemerintah, tapi dia bermanuver berdasarkan regulasi yang dimiliki oleh yayasan, walaupun dalam hal-hal tertentu memang harus sesuai dengan pemerintah, karena pemerintah yang salah satunya yang membiayai kan begitu. Kecuali jenengan mau tanda tangan, gurunya nolak TPG, terus siswanya nolak bos, baru ya itu kira-kira ada sebetulnya satu atau beberapa sekolah itu yang tidak mau menerima bos, tapi yang itu memang komitmen wali kelas masih komitmen dari orang tua, ya, masyarakat itu luar biasa, ya. Di sekolah-sekolah di lembaga di Surabaya itu ada binanya Citra, itu apa yang punyanya Cina, Ciputra, itu baru, karena memang sudah sekolahnya luar biasa, ya semuanya luar biasa, termasuk biayanya. Ya, mungkin kalau gurunya itu ya TPG-nya 15 atau 10 kali lipat paling dari TPG kita, dan begitu. Ini harapannya Bapak Ibu dengan pelaksanaan PKKM ini, kepala madrasah itu selalu berinovasi dan berkreasi dalam mengelola lembaganya madrasah. Indikatornya apa? Indikatornya kalau lembaga swasta itu, ya termasuk negeri juga, itu mudah sebetulnya. Semakin diminati oleh masyarakat, ini yang paling utama. Sehingga nanti siswa itu menjadi aset bagi lembaga untuk mengembangkan baik itu
secara prestasinya di bidang akademiknya maupun di bidang sarana dan prasarananya untuk mengembangkan madrasah itu bagaimana lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Ini yang paling penting bagi madrasah. Nah, kami berharap di MI Darul Falah Karangbendo ini, karena memang sejak awal tentunya sudah menjadi yayasan terpadu mulai dari RA, MI, MTS, MA, itu dibangun komunikasi dengan masyarakat dan kolaborasi antar jenjang, sehingga harapannya Yayasan Darul Falah yang ada di Karangbendo ini menjadi tumpuan bagi masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat Karangbendo tentunya. Ya, bagaimana ke depan Yayasan Karangbendo ini, Yayasan Darul Falah di Karangbendo ini bisa melahirkan generasi-generasi yang memang diharapkan oleh masyarakat Lumajang pada umumnya, ya, sehingga siswanya itu tidak hanya dari sekitar sini, dan ini perlu kerja keras, kerja cerdas juga, dan kerja ikhlas tentunya. Ikhlas dalam tanda petik, ya, sebab sekarang ikhlas itu tidak gratis. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf manakala ada kata-kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, itu cuma pendapat saya saja. Monggo nanti bisa dikembangkan. Ya, harapannya yang penting bagaimana pelaksanaan PKKM hari ini itu sesuai dengan realnya. Harapan saya seperti itu. Ya, kalau melihat dari berkasnya, insya Allah apalagi di usaha pengembangan dan manajerialnya ini cukup meyakinkan. Baru akreditasi teman. Sudah kemarin ya? Dapat apa? Oh, belum keluar. Mungkin. Nah, begini ya, saya baru teringat ketika kita berbicara akreditasi. Pelaksanaan PKKM hari ini masih mengadopsi sistem akreditasi yang lama sebelum tahun 2020. Jadi memang berbasis dokumen. Jadi ketika bukti fisiknya sudah sesuai dengan instrumen, ya wis cukup. Tapi kalau akreditasi sekarang kan tidak seperti itu. Dokumen itu cuma 20%, tapi basisnya ada performan dan proses dan begitu. Ke depan mudah-mudahan dengan kinerja kepala madrasah ini juga seperti itu. Tapi saya kira kalau sudah akreditasinya itu misalnya minimal dapat B, itu insya Allah di PKKM-nya, karena PKKM ini bagian paling tidak 50 atau 60% itu sudah ada di akreditasi. Kalau akreditasi kan secara keseluruhan, ya. Tapi kalau PKKM ini kan hanya lingkup kinerja kepala, ya. Walaupun nanti kinerja kepala itu tentunya meliputi 8 standar sebenarnya. Tapi secara hierarki itu memang lebih luas akreditasi, ya. Jadi bisa kita maklumi pelaksanaan PKKM ini masih berbasis dokumen begitu, maka ya saya atau kami tim penilai nanti melihat dokumen-dokumen yang ada itu saja sebagai bukti bahwa kepala sekolah, kepala madrasah sudah melaksanakan kinerjanya selama 1 tahun, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dibarokai dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga MI Darul Falah ke depan semakin berkualitas untuk melanjutkan amanah dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.